Dan tambahan lagi, FC Finplus datang suruh cicil minta duit ke ortu atau buat pinjaman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang galbay pinjol-pinjol besar. Siap-siap ini yang terjadi di tahun 2026 ini. Nah, apa-apa saja itu efeknya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, kita buka kasus pertama, yaitu ingat tahu laki-laki ini yang lagi viral wajahnya di mana-mana, yang dicari sama KDM dan seluruh rakyat Indonesia karena kasus penyekapan dan penganiayaan pacarnya di wilayah Bandung. Nah, untuk informasi bahwa ternyata profesi dari laki-laki ini adalah seorang debt collector. Nah, seperti komen-komen dari warganet mengatakan dia profesinya DC pinjol bang, lihat di keterangannya tukang tagih hutang, habis digoreng apalagi DC, mampuslah dia katanya. Terus ada yang mengatakan dia bukan pinjol tapi dia DC dari Adira. Terus yang mengatakan oh pantaslah kelakuannya seperti ini, sama seperti omongannya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin nonton video saya yang profesi sebagai DC, hati-hati, bisa jadi kehidupan itu apa yang kalian omongkan, apa yang kalian ancam kepada para nasabah yang gagal bayar itu bisa kembali kepada kalian. Dan lanjut lagi teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang membagikan cara untuk mengusir DC secara halus. Ada yang mengatakan ada beberapa orang yang sekarang ini paling rajin sekali datengin sama DC Kredivo, Indo Dana, dan banyak lagi. Ternyata sekarang udah pada pintar. Kalau DC menanyakan harus bayar hari ini juga. Nah, seperti ini keberanian teman-teman kita dalam menghadapi DC ketika ke rumah. Baru saya datengin DC Kredivo nih, orangnya rajin banget datang. Udah 4-5 kali kayaknya. Orangnya banyak omong dan lumayan saklek. Dia tuh kayaknya mau kenain mental, tapi alhamdulillah udah kebal. Tadi dia bilang, ibu emang gak cari pinjaman lain untuk nutupin utang ini? Saya bales, kok bapak malah nyuruh saya ngutang lagi? Habis gitu dijutekin dan dia langsung pulang. Malah DC-nya kena mental kalau kayak gini ya, karena dia tahu kalau udah melakukan seperti ini itu sudah masuk dalam tindakan kriminal. Dan tambahan lagi, FC Finplus datang suruh cicil minta duit ke ortu atau buat pinjaman baru. Ya udah, saya bilang kenapa solusinya begitu? Ya ortu saya mana tahu apa-apa. Kalau nggak ada duit bagaimana? Ini hutang dari tahun 2023. Bukan saya juga yang pakai. Saya tahu konsekuensinya, tapi cek Slik Finplus nggak masuk Slik OJK juga. Kalau masuk neraka saya nggak nikmati uangnya. Jadi ya udah bapak datang aja lagi terus. Saya buat bayar lagi pun mending buat modal makan. Dan nggak lama DC-nya langsung pulang karena DC tahu kalau udah seperti ini ujung-ujungnya akan melakukan apa? Yaitu tindakan intimidasi dan pemaksaan, masuk pasal pidana. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sudah tahu ya, ini kata pamungkas. Jadi dari kita emang harus tegas walaupun bukan seperti kata melawan dan mengatakan bahwa kalau kok bapak nawarin kita pinjaman lagi, kalau seandainya saya gaya lubang tutup lubang, bapak mau bayarin. Balikkan lagi kepada mereka. Kalau seandainya pun DC mau membayarkan, kalaupun seandainya DC mau menawarkan, hati-hati sekali. Karena lebih berbahaya hutang kepada manusia ketimbang kepada hutang dengan aplikasi. Karena kalau ada manusia, nah ribet urusan teman-teman ya, udah tahu banyak kasusnya ya. Kalau dengan aplikasi kan, paling kita berurusan sama DC, DC-nya pun diawasin sama OJK dan bisa dilaporkan kepada polisi. Nah itu lebih aman ketimbang kalian ditalangi dulu sama DC, gitu ya. Dan lanjut lagi, jadi di sini tweetnya lagi rame teman-teman terkait dengan adanya pinjaman ratusan juta, yaitu tiba-tiba baru dirasakan oleh seorang bapak yang mana dia nggak tahu kalau ternyata istrinya punya pinjol dari nilainya hanya 4 juta sampai menjadi ratusan juta gara-gara gaya lubang tutup lubang. Berarti ini informasinya, pinjol itu adalah silent killer. Saya bapak-bapak Gen X ya, 50 tahun, kerja di sebuah perusahaan sport dan lifestyle Jerman, udah tahun ke-14. Penghasilan saya baik-baik saja, cicilan saya aman, cicilan mobil aman,
kuliah si sulung mulus, asuransi pendidikan sama tabungan juga sangat-sangat aman dan istri saya nafkahi. Sampai akhirnya minggu lalu anak sulung saya tiba-tiba bilang ibunya pinjam uang ke salah satu platform pinjol atas nama dia. Dan ternyata bukan hanya atas nama dia saja, ada nama kakaknya dan ada nama ipar saya juga. Sampai hari ini saya tidak pernah dapat jawaban pasti. Dia cuma bilang kalau temannya pernah pinjam uang cash 4 juta yang diambil dari IPL. Istri saya kebetulan bendahara RT, pada saat harus setor dia panik dan merespon satu SMS spam dari pinjol. It kind is snowballing for there. Mohon petunjuk apakah itu benar. Saya sudah di titik untuk tidak lagi bertanya atau marah-marah karena itu tidak akan melunasi utang yang tiba-tiba saya ada di pundak saya. Saya mulai berbicara dengan teman-teman, yang mana intinya dari hutang 4 juta tersebut yang ditangkapi oleh istrinya, akhirnya muncullah hutang sampai ratusan juta. Jadi dari sekarang banyak orang yang memang menganggap remeh bahwa galbay itu adalah hal paling indah, apalagi mereka-mereka dalam taraf kondisi yang mungkin masih bisa mengcover semua pengeluaran mereka. Tapi begini efeknya, ya ujung-ujungnya bom waktu yang bisa menghancurkan rumah tangga. Benar kan ya? Syukurnya Bapak ini banyak sekali mendengar penjelasan dari orang-orang yang mengatakan jangan berhutang untuk menutupi pinjol. Itu sama aja mengganti hutang tanpa agunan dengan hutang beragunan yang mana lebih berisiko. Juga jangan jual aset hanya untuk melunasi pinjol. Pinjol itu menjebak Pak. Polanya emang seperti itu dan hampir semua yang terjerat utang ratusan juta itu berawal dari nominal kecil. Karena gaya lubang tutup lubang memang seburuk itu. Saran saya tunda bayar semua pinjol itu, siapkan resiko terornya dan fokus beberapa waktu ke depan untuk mengatur keuangan. Karena mau kalian temukan DC ataupun pinjol dimanapun, temanya pinjol adalah membuat kalian untuk terus-terusan gaya lubang tutup lubang. Karena pinjol itu besar akibat bunga yang terus kalian bayarkan karena kalian menggunakan pinjol. Dan lagi banyak sekali yang galbe-galbe ratusan juta sampai kebingungan. Ya, ada yang galbe di pay letter, pinjaman lainnya dan segala macamnya. Nah, di sini saya sampaikan kepada kalian, tolong di tahun 2026 ini hindari pinjaman-pinjaman yang efeknya sangat panjang. Ya, kalau galbe di pinjol ini kan efeknya memang panjang, yaitu paling satu masuk ke dalam slek OJK. Udah itu aja. Cuman kalau kalian memaksakan diri pinjam di pay letter, efeknya bukan panjang lagi. Karena apa? Panjang banget. Ini dia di bawah perbankan, beda dengan pinjol. Kalau pinjol itu ada sebagian yang masuk ke dalam slek OJK, ada yang tidak. Tapi kalau pay letter itu pasti semua masuk ke dalam slek OJK. Nah, itu efeknya teman-teman ya. Itu yang pertama. Terus lagi yang kedua, jangan gaya lubang tutup lubang. Dari pinjaman 4 juta yang terjadi akhirnya menjadi 400 juta karena menutupi ketakutan, tidak mau jujur, kemudian takut dengan nama buruk. Sebenarnya siapa sih yang mau namanya buruk? Pasti tidak ada. Cuman lebih baik kalian lakukan ini daripada terjadi seperti tadi. Itu teman-teman ya, semoga ini menjadi pelajaran buat kalian. Efek ke depan dari terus-terusan gaya lubang tutup lubang adalah rumah tangga hancur, hutang makin menumpuk dari 4 juta menjadi ratusan juta. Mungkin nama anak-anak kita bisa berefek karena mungkin mereka masih panjang, tetapi efek paling tingginya itu adalah hanya di slip OJK. Kalau di slip OJK otomatis yang pertama suami istri tidak bisa melakukan pinjaman. Kalaupun melakukan pinjaman, kalian pelajari dulu alur bank di mana kalian mau pinjam. Kerjasama dengan marketingnya, jujur bahwa kalian punya pinjaman segala macamnya. Untuk apa? Untuk bisa dibantu ke depannya. Nah, itu saja. Kalau untuk mau mengurus yang lain, mau mengurus yang ini, mau mengurus yang itu, seperti pemerintahan, mau umroh misalnya, dapat bonus dari perusahaan, itu masih aman. Yang penting kalian pastikan bahwa setiap pinjaman yang masuk ke dalam rekening saya itu adalah benar pinjaman saya. Yang bukan pinjaman saya, jangan takut untuk menolaknya dan bersuara. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru dari kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.